Tepatnya mulai berdiri sejak tanggal 2 April 1761. Penggagasnya adalah seorang wanita keturunan Cina Muslim dari Tartar yang bersuamikan seorang pria Banten. Kawasan Kelurahan Angke, Jakarta Barat ternyata juga menyimpan pesona wisata rohani yang memukau. Ya, Masjid Al-Anwar atau yang lebih populer di masyarakat sebagai Masjid Angke. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu tentang keberadaan masjid yang satu ini, karena letaknya memang agak tersembunyi di tengah-tengah pemukiman penduduk. Letak Masjid Angke ini memang dekat dengan Kali Angke, tapi masjid ini tidak pernah kebanjiran karena sudah sejak dulu ruangan masjid dibangun lebih tinggi lantainya daripada bagian jalan. Siapa sangka bangunan masjid ini telah berusia lebih dari 2 abad. Tepatnya mulai berdiri sejak tanggal 2 April 1761. Penggagasnya adalah seorang wanita keturunan Cina Muslim dari Tartar yang bersuamikan seorang pria Banten. Sejak dibangunnya hingga sekarang, arsitektur masjid ini tetap terjaga. Ada nuansa Eropa, Cina, dan Jawa di beberapa sudutnya. Bangunan masjid ini memang sungguh unik. Lihat saja pada konstruksi 4 saka guru yang menopang atap di tengah ruang sholat. Bangunan ini memperlihatkan ciri khas Jawa yang kental dengan bentuknya yang bujur sangkar. Pada bagian mimbar berbentuk ceruk sehingga memberi aksen tersendiri dalam ruang sholat. Sedangkan pada bagian pintu dan jendela dipengaruhi gaya arsitektur Eropa. Sementara sentuhan Cina terlihat pada bagian atap bangunan. Karena sejarah dan keunikannya, masjid ini hampir tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan salah seorang warga negara tetangga tertarik untuk mempelajari keunikan bangunan purbakala ini. Ya, baru-baru ini ada mahasiswa dari Jepang yang memang dia sekolah di UI dalam jurusan arkeologi. Alhamdulillah dia nanti Januari akan datang kembali ke Indonesia. Keberadaan Masjid Angke tak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda. Ketika tahun 1740 terjadi pembunuhan massal terhadap etnis Cina yang menentang Belanda. Sebagian orang Cina tersebut sempat bersembunyi di masjid ini. Mereka dilindungi oleh orang-orang Islam asal Banten dan bersama-sama mendirikan masjid ini sebagai tempat ibadah sekaligus sebagai markas perjuangan. Wah, ini tangganya udah ada dari dulu berarti ya Pak? Sejak dulu berdiri masjid sampai sekarang. Alhamdulillah tangga ini. Kuat Pak ini, dari apa Pak? Dari kayu jati. Silakan naik, saya angkat. Ya, di salah satu sudut ruangan Masjid Angke ini terdapat sebuah tangga menuju ruang di bawah atap yang dulunya dipergunakan sebagai tempat untuk mengumandangkan azan sebelum digunakan speaker atau pengeras suara seperti sekarang ini. Yuk Pak, ke atas Pak. Ayo silakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Untuk menaiki tangga ini harus hati-hati. Usianya yang sudah sangat tua membuat beberapa bagian kayu menjadi lapuk. Jadi untuk azan di tempat ini itu harus berteriak, udah gitu harus menggunakan corong ya Pak, corong buatan agar terdengar seluruhnya sampai ke kampung. Kini ruangan ini tak lagi terpakai. Pada zaman dahulu di tempat ini pernah pula digunakan sebagai tempat pertemuan rahasia untuk membahas strategi perang melawan Belanda. Karena letaknya yang cukup tinggi, dulunya puncak Monas dapat terlihat dari sini. Tetapi sekarang tidak lagi, karena terhalang bangunan-bangunan tinggi lainnya. Di belakang masjid terdapat pula kompleks pemakaman. Di
Disinilah para keluarga pendiri masjid dimakamkan. Selain itu, terdapat pula makam Syekh Jafar, salah seorang pejuang kemerdekaan asal Banten. Di tengah kehidupan kota yang sangat duniawi, kunjungan ke tempat religius bersejarah ini agaknya bisa menjadi siraman sejuk untuk batin kita.